2021. Baiklah kaum muslimin dan muslimah, para peserta dan tentunya para dewan hakim yang terhormat, setelah tadi kita sudah saksikan dan dengarkan lomba tilawah dan kini kita ikuti lomba tauziah melalui Zoom. Dan baiklah kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para dewan juri kita pada lomba tauziah pada siang hari ini, yaitu Ibu Hajar Rahmi Damis. Iya, assalamualaikum Ibu. Dan dewan hakim kita yang kedua ada Bapak Dr. Andes Awaludin Umar Lado Angin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dewan hakim kita yang ketiga ada Bapak Hasan Pinang SAG MPhil I. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketika untuk memberikan penilaian sebentar dengan para peserta kita. Baiklah, hadirin yang kami hormati dan tentunya kaum muslimin dan muslimah insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar dimanapun berada. Langsung saja kita dengarkan melalui Zoom peserta dengan nomor tampil 01. Baiklah, sekali lagi nomor tampil 01. Coba dipanggil lagi karena tadi saya panggil. Panggil lagi 0101. Baiklah, dewan juri yang kami hormati, ini dia nomor tampil 01. Disilahkan. Baik, kaum muslimin dan muslimah dan tentunya para dewan hakim yang terhormat, untuk peserta 01 ada kendala pada Zoom, dan baiklah kita melangkah ke nomor tampil 2 dengan judul Jangan salah di sosmed. Jangan hanya saleh. Jangan hanya saleh di medsos. Jangan hanya saleh di medsos. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan tentunya dewan juri yang kami hormati. Ini dia nomor peserta 2 dengan judul Jangan Hanya Soleh di Sosmed. Ya. Dia lagi perbaikan ini.
masih anu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta Zoom dan tentunya para Dewan Juri yang kami hormati. Demikian tadi peserta kedua. Dan selanjutnya kita melangkah ke peserta dengan nomor tampil 3. Dan untuk peserta nomor tampil 3 akan membawakan tausiah dengan judul Kepemimpinan dalam Konsep Islam. Baiklah, Dewan Juri yang kami hormati, ini dia nomor tampil 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya para dewan hakim yang terhormat. Demikian tadi peserta nomor tampil 3, dan lanjut kebersamaan kita di lomba tausiah dengan tema melalui PTQ LPP RRI kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Dan ini dia, kita saksikan bersama melalui Zoom nomor tampil 4. Baiklah para dewan hakim yang terhormat, ini dia nomor tampil 4. Baik, nomor tampil 4 masih berada pada Zoom kita. Sekali lagi, nomor tampil 4 melalui Zoom untuk lomba tausiah. Bisa dialog sebentar Bu. Kalau tampil ini disiapkan memang berikutnya dicek memang tertelepon supaya cantik di ya nomor berikutnya dulu. Ya. Kita maju saja ke yang siap. Baik para dewan juri dan tentunya para peserta Zoom, kami mohon maaf untuk peserta keempat belum dapat bergabung dengan kita di lomba tausiah melalui Zoom. Dan baiklah dewan juri yang kami hormati, ini dia nomor tampil 5. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Yang jelas ini, seorang pakar komunikasi dunia adalah mempunyai spiritualitas cyberspace mengatakan bahwa dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang menyenangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai dan mampu mengangkat hidup manusia, namun di sisi
Sebagai contoh, tidak sedikit majalah-majalah, situs-situs di internet yang dijadikan sebagai sarang penyebaran paham radikalisme dan gerakan terorisme yang sangat meresahkan dalam kehidupan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ironisnya, para agen paham radikal tak perlu bertemu langsung atau menggelar diskusi terbuka untuk mempengaruhi korbannya. Cukup dengan menyebarkan informasi secara masif ke grup-grup sosial media, lalu mencuci otak mereka dengan ideologi yang sesat lagi menyesatkan, sehingga lahirlah insan-insan radikal yang merasa diri paling benar dan menutup diri dari segala bentuk perbedaan yang mereka pahami. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk demikian. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk mengedepankan toleransi di tengah perbedaan, baik itu dalam ukhuwah Islamiyah maupun dalam hubungan umat beragama, tentunya dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Senada dengan hal tersebut, kita ingat kembali firman Allah dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan aku bukan pula penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu bukan pula penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Hadirin yang sama berbahagia, menurut Imam Ali As-Suyuti, Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul, bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan ajakan kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan masing-masing. 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahun pula menyembah berhala. Tatkala turunlah ayat tadi dengan tegas menolak ajakan mereka dengan syariat kalimat lakum dinukum aliyadin, alaikum syirkukum waliyat tauhid. Untukmulah kemusyrikanmu dan untukkulah keyakinanku. Begitulah penjelasan Imam Ali As-Sobuni dalam kitabnya Sofwatut Tafasir. Islam sangat tegas dan jelas dalam masalah kehidupan beragama. Tapi dalam masalah muamalah kita boleh bertoleransi. Akan tetapi dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas menjelaskan sekali la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan pun masih tetap la ilaha illallah. Namun demikian Islam tidak pernah mengganggu agama orang lain. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini sering terjadi teror pengoboman, seperti yang baru-baru ini terjadi pengoboman di Gereja Katedral Makassar, yang baru-baru ini terjadi penembakan di Mabes Polri yang katanya dilakukan oleh orang-orang Islam, di sini kami tegaskan bahwa semua itu bukanlah tuntunan ajaran agama Islam, akan tetapi lebih dari kepentingan golongan dan bentuk perlawanan atas imperialisme Barat yang durjana. Hadirin yang sama berbahagia, lantas bagaimanakah kita menyikapi masalah tersebut? Jawabannya yang pertama, mari kita bentengi diri kita dari derasnya arus informasi dan komunikasi yang telah dibawa oleh media cetak maupun elektronika. Yang kedua, mari kita ciptakan harmoni di tengah perbedaan dengan landasan nilai-nilai keislaman yang penuh rasa cinta dan kedamaian. Yang ketiga, mari kita pahami Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, bukan secara parsial yakni setengah-setengah sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagai penutup, biarkanlah umat Nasrani menjalankan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Biarkanlah umat Hindu menjalankan ajaran Veda Vedanta Resi Agatya. Dan biarkanlah umat Buddha menjalankan ajaran Dharma Siddharma Gautama. Intinya, mari kita ciptakan Islam ini sebagai perbedaan ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar negara yang kita cintai ini menjadi negara yang baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi peserta tausiah dengan nomor tampil 5 dan kita melangkah ke peserta nomor tampil 7. Ini dia dengan judul Memaknai Toleransi sebagai Generasi Muda Muslim untuk Indonesia Maju. Baiklah Dewan Hakim yang terhormat, ini dia nomor tampil 7. Baik, sekali lagi untuk nomor tampil
7. Nomor tampil 7. Apakah sudah siap untuk lomba tauziah pada siang hari ini? Sekali lagi, nomor tampil 7. Nomor tampil berapa ini? Mulai nih, Bu. Baik, Dewan Hakim yang terhormat, ini dia nomor tampil 7 dengan judul Memaknai Toleransi sebagai Generasi Muda Muslim untuk Indonesia Maju. Afwan, Bu, bukan judulku yang itu. Itu judul Judulku saya yang tadi. nomor 9. Itu judul saya tadi nomor urut 5, Bu. Kan tadi disebutnya di Google di grup itu nomor 5 saya Abdillah Rizal. Awalnya di situ nomor 9, tapi berubah tiba-tiba langsung nomor 7. Iya, Bu. Iya. Saya juga tadi awalnya 7. Silahkan untuk melanjutkan dan boleh untuk menyebutkan judulnya pada tauziahnya. Nomor tampil berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur yang panjang untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjuk kita dari gelapnya alam gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Judul yang akan saya bawa pada tausiah atau ceramah singkat ini ialah generasi milenial terhadap pandangan Islam. Dalam Islam, pemuda begitu besar perannya. Pemuda yang diharapkan mewujudkan segala macam kebaikan-kebaikan. Adapun orang-orang yang tua renta memang memiliki pengalaman, tetapi mereka tak memiliki tenaga yang kuat, tidak sebagaimana energinya para pemuda. Karena itulah kita perhatikan dalam Islam yang menyebarkan Islam inilah pemuda. Lihatlah bagaimana Allah memuji pemuda-pemuda yang menjunjung tinggi agama dan budaya masyarakatnya. Dalam surah Al-Kahfi kata Allah, Innahum fityatun amanu rabbihim wazidnahum huda. Mereka lah para pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, maka kami tambahkan mereka petunjuk. Kata-kata fityah menunjukkan para pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa. Ketika pemuda rusak, jangan pernah berharap bangsa akan menjadi bangsa besar kalau pemuda yang rusak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh naif rasanya. Sungguh memprihatinkan fenomena yang sangat miris. Kita lihat para pemuda yang mereka hilang, generasi yang hilang lebur bersama musuh-musuh Islam. Kita melihat berbagai macam bentuk ragam tipe-tipe pemuda yang mereka mengacu kepada pemuda-pemuda yang bukan tegak di atas Islam. Lihat dari cara mereka berpakaian, lihat dari cara mereka menggunting rambut, lihat dari tato-tato mereka, Anda akan paham bahwasanya inilah pemuda-pemuda terfitnah dengan zaman. Mereka mengatakan, inilah ciri-ciri pemuda milenial. Apa ciri-cirinya? Rambut cepak, rambut botak diiris-iris, badan yang penuh tato, inilah pemuda milenial, kata mereka. Tapi, inikah pemuda yang berbasis Islam? Tidak. Islam memiliki jiwa-jiwa yang besar, yang obsesinya negeri akhirat, bukan dunia yang fana. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kejar cita-citamu. Silakan bermimpilah. Tetapi seorang pemuda yang hakiki adalah pemuda yang memiliki mimpi yang besar.
mimpinya tidak menginjak ke bumi, tetapi melalang buana ke langit. Itulah seorang pemuda. Dan perhatikan dalam hadis Nabi yang mulia, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, siapa di antaranya? Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu pemuda yang tumbuh dari kecil sampai berkembang menjadi dewasa di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang dahsyat. Ketika semua orang tenggelam dalam menghabiskan masa muda mereka untuk huru hara, dia tidak. Subhanallah. Ini lelaki yang akan dapat naungan di padang mahsyar dengan naungan Ash Allah, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana para pemuda di zaman Nabi yang mulia. Allahu Akbar. Jadilah pemuda harapan Islam, jadilah Anda memiliki harapan besar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi tausiah atau ceramah singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dewan Hakim yang terhormat dan para peserta tausiah via Zoom, selanjutnya kami undang peserta tausiah dengan nomor tampil 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin pendengar dan pecinta Radio Republik Indonesia yang saya banggakan. Indonesia merah darahku, putih tulangku, berpadu dalam semangatku. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya, juga potensi kualitas sumber daya manusianya. Namun sayang hadirin, apabila kita menjelajah Nusantara, masih banyak putra-putri bangsa kita yang putus sekolah terus menganggur. Hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-citanya ingin menjadi gubernur, tetapi hobinya hanya tidur mendengkur di atas kasur. Betul? Lebih parahnya lagi ya hadirin, menurut Badan Pusat Statistik Nasional, pada bulan Agustus tahun 2020 terdapat 9,77 juta jiwa Indonesia mengalami pengangguran. Belum lagi akibat pandemi COVID-19, puluhan ribu buruh pabrik di PHK, masyarakat semakin merajalela sehingga masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan tidak berdaya. Betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia handal di era global dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Yang artinya, katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu pula Rasul dan orang-orang mukmin. Lalu kamu kembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Lalu diberitakanlah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu yang merupakan sighat amar. Kaidah usul fikih dalam kitab Mabadiul Awaliyah karangan Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim, jilid 1 halaman 140, urutan pertama dari bawah menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya asal suatu perintah ialah wajib. Maka wajib bagi kita, saudara, serta seluruh komponen bangsa untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu, terdapat seorang pemuda yang hobinya hanya duduk termenung berpangku tangan, mengharap rizki dari Allah tanpa bekerja dan berusaha. Merah padam wajah Khalifah Umar seraya berkata, "Ya sabab, la ya'udan ahadukum an talabil rizki. Allahumma rizukni, wa qad alimta anna sama tumtirud dahaba wala fiddah." Wahai pemuda, janganlah kamu hanya duduk termenung berbangku tangan, mengharap rizki dari Allah tanpa bekerja dan berusaha. Padahal kita tahu langit tidak akan menjujurkan emas dan perak. Hadirin pecinta dan pendengar Radio Republik Indonesia yang saya banggakan, di penghujung tausiah kali ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita satukan hati, eratkan jiwa untuk mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia dengan cara bekerja keras, giat belajar agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pergi ke pasar jalan-jalan, jalan-jalan lewat jalan raya PTKI RRI Kota Makassar, semoga selalu maju dan jaya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta tausiah via Zoom, kami coba memanggil peserta 04 yang tadi belum bisa masuk bergabung. Sekali lagi untuk peserta 04, apakah sudah ada bergabung bersama kami untuk memaparkan ceramah atau tausiah pada siang hari ini? 04, sekali lagi 04, belum ada. Baik, kami lanjut ke peserta berikutnya dengan nomor tampil 11. Kami persilahkan nomor tampil 11. Assalamualaikum. Coba sekali lagi. Sekali lagi untuk nomor tampil 11, apa sudah ada bergabung?
nomor tampil 11. Ya, dalam link ini kami telah men-share nama-nama sehingga untuk pelaksanaan lomba ini kami tidak lagi menyebut nama, tetapi Anda harus menghafal nomor tampil yang telah kami kirimkan. Sekali lagi, nomor tampil 11 belum dapat bergabung. Bagaimana Dewan Hakim? Kita lanjut. Kita lanjut yang untuk nomor tampil 13. Mungkin sudah ada bersama kita nomor tampil 13. Permisi Bu, atas nama Muammar Tauhid. Ya, siap. Nomor 13 silakan. Nomor tampil berapa? 13 Ustaz. Nomor tampil 13. Jangan sampai nomor 11 baru muncul. 13 ini. Konfirmasi dulu. Jangan sampai nomor 11 yang muncul. Ini nomor tampil 13 ya? 15 Bu. 13. 13 ya? Yang dari jadwal Bu itu 15. Muammar Tauhid. Oh, nomor salah kalau begitu. Muammar Tauhid. 13. Lihat bebe adek, 13 bukan 15, 13. 13 ya, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan dan para hadirin dan hadirat pecinta bukan tilawatil Quran yang saya banggakan. Pada tanggal 20 April 2019, Duta Besar Republik Indonesia menggagas seminar internasional yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Jerman dan dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama dunia. Pada hari tersebut, Indonesia mendapatkan pengakuan bahwasanya negara percontohan di dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, dengan memaknai kehidupan toleransi antar umat beragama sebagai berkah menjadi topik tausiah saya pada indahnya kebersamaan di pekan tilawatil Quran yang berlandaskan pada surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuk pula agama. Hadirin, asbabun nuzul dari ayat ini menurut Imam Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbab an-Nuzul menjelaskan ayat ini berkenaan ketika kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bergantian menyembah Tuhan masing-masing. Satu tahunnya menyembah Allah dan satu tahunnya lagi menyembah berhala. Maka tak kala itu turunlah ayat ini dengan menolak keras ajakan kafir Quraisy yang ditandai dengan kalimat lakum dinukum waliyadin wa ailakum syirkukum waliyat tauhid. Bagi kamu kemusyrikanmu dan bagi aku keyakinanku. Marwan Hadidi bin Musa di dalam tafsirnya Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran menjelaskan bahwasanya
Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang luas, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Sehingga dengan demikian konsep Islam sangatlah jelas. Di dalam kehidupan bermuamalah kita diperbolehkan untuk bertoleransi, akan tetapi ketika telah memasuki ranah akidah dan ibadah, maka Islam dengan tegas mengatakan sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan masih tetap la ilaha illallah. Akan tetapi Islam tidak pernah mengganggu akidah agama orang lain. Sejarah membuktikan ketika agama Islam masuk ke Indonesia, tak satu pun tempat ibadah dibakar, tak seorang pun penganut dari agama lain dibantai. Bahkan dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ala dhimmi yang faqad adani." Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka sungguh dia telah melukai hati. Hadirin sekalian, dengan sejarah ini memberikan arti kepada kita bahwasanya Islam bukanlah agama yang bengis, Islam bukanlah agama yang apatis, bahkan Islam bukanlah agama teroris seperti yang dituduhkan Barat saat ini. Akan tetapi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Betul? Oleh karena itu, kalau akhir-akhir ini terjadi teror dan pengeboman seperti yang terjadi di Jakarta, bahkan bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, yang katanya semua itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka di sini kami menekankan semua itu bukan dari ajaran agama Islam, tapi disebabkan dari kepentingan golongan dan faktor perlawanan politik imperialisme Barat yang durjana. Betul. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial bangsa di masa yang akan datang perlunya memperbaiki, memperdalam ilmu pengetahuan serta ilmu agama agar supaya kita tidak terjerumus dalam paham radikalisme. Dan kita patut bersyukur hadirin, Radio Republik Indonesia yang sampai saat ini masih terus mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyajikan sajian-sajian yang mendidik dan bermanfaat untuk kalangan-kalangan dari pelosok desa bahkan sampai mendunia. Sebagai kesimpulan, mari kita menghargai akidah agama orang lain. Biarkanlah umat Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Biarkan pula umat Hindu mengamalkan ajaran Veda Vedanta, Resi Agatya, serta biarkan pula umat Buddha mengamalkan ajaran Dharma Siddharma Gautama. Intinya, mari kita menghargai akidah agama orang lain. Cumi-cumi dan terasi. Cukup sekian dan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini 13 atau 15? 13. Tadi 13. Dia sendiri sebut 15. Nah, dia sendiri menyebut 15. Ya. Baik Dewan Hakim yang terhormat, selanjutnya kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor 015. Silakan. 15. Yes, sir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta pekan tilawatil Quran rahimakumullah. Penduduk Indonesia sesuai data sensus penduduk 2020 melebihi 270 juta jiwa, merupakan potensi sumber daya manusia yang strategis menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan jika dilakukan dengan sumber daya manusia yang unggul. Namun secara kasat mata, hadirin, kita melihat negara Indonesia masih mundur, kehidupan rakyat belum makmur, penanganan COVID-19 belum teratur, pembangunan infrastruktur masih tersungkur, sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, budaya, sains, dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa-bangsa lain. Kita perhatikan, pemuda-pemudi kita sibuk bermain TikTok, eksis di Instagram dengan gaya bobrok, hingga dampak terbesar hadir, menjadikan bangsa kita berjiwa pesimis, bermental apatis, berwatak iblis, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya melihat video-video YouTube yang kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kondisi real keadaan bangsa kita dewasa ini. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia unggul Indonesia Maju menjadi tema tausiah saya pada indahnya Pekan Tilawatil Quran Radio Republik Indonesia yang ke-51 yang insya Allah mubarakah ini, berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahannya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu, dan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, maka Allah akan memberikan apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin, ayat ini menginformasikan kepada kita, kepada saya, kepada hadirin, serta seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan agar terus dan bekerja sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. I'malu, bekerjalah kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sifatut Tafasir. Hadirin, ayat ini diperindah dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah urusan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Hadirin, darinya itu saya
mengajak kepada hadirin semua, wahai umat Islam, wahai para pemuda, wahai bangsa Indonesia, get up and stand up. Songsonglah masa depan dengan giat belajar, tinggalkan kemalasan, isi masa muda dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Dewan Hakim yang kami muliakan, wal muslimat rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul Indonesia maju, pembangunan karakter harus ditujukan kepada manusia paripurna, beriman dan bertakwa. Dengan demikian dapat menjadikan negara kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian nomor tampil 15. Masih dalam pekan Tilawatil Quran untuk mata lomba tausiah yang dilaksanakan secara virtual. Dan Dewan Hakim yang terhormat, selanjutnya kita mengundang peserta dengan nomor tampil 17. Kami memanggil peserta dengan nomor tampil 17. Apakah peserta dengan nomor tampil 17 berada di via Zoom saat ini? Sekali lagi kami memanggil dengan nomor tampil 17 membawakan ceramah atau tausiahnya. Satu kali, 17. Belum ada jawaban. Bagaimana Dewan Hakim? 19. Kita bisa berlanjut? 19. Yang bisa. Kita berlanjut ke nomor tampil 19. Nomor tampil 19 kami harapkan sudah dapat bergabung untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan. 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta pekan tilawatil Quran. Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, Guru Besar Temple University Amerika Serikat, di tahun 1968 mengatakan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di antara ketiganya, kemiskinan merupakan yang paling berbahaya. Sebab kebodohan dan keterbelakangan muncul akibat adanya kemiskinan. Hadirin, bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikan? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual keyakinan? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Dari permasalahan ini,
memicu saya untuk mengangkat sebuah tausiah yang berjudul Ekonomi Islam Mengatasi Perekonomian Bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita solusi konkret melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Baqarah ayat 277 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atamuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman memuat kebaikan, mengerjakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada yang mendukung mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Syekh Mustafa Al-Maradi menafsirkan kalimat khaufun alaihim sebagai suatu kekhawatiran. Sebagaimana kita ketahui bersama hadirin, bahwasanya tolak ukur sejahtera atau tidak sejahteranya bangsa, makmur atau tidak makmurnya negara dilihat dari kondisi ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapati. Namun sebaliknya hadirin, jikalau ekonominya buruk, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Oleh karenanya itu, dikemukakan beberapa konsep perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan. Muncul konsep komunisme. Gunakan prinsip kami samaratakan perekonomian. Apa yang dirasakan oleh orang kaya harus pula dirasakan oleh orang miskin. Sejenak prinsip ini kelihatan mulia, namun pada akhirnya melahirkan iri hati bagi si kaya dan kemalasan bagi si miskin. Muncul konsep kapitalisme. Gunakan prinsip setiap individu yang mempunyai modal bebas untuk menguasai perekonomian. Namun pada akhirnya hadirin, melahirkan the riser and the poorer. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang pintar memakan yang bodoh, yang kaya membunuh yang miskin. Akibatnya yang miskin selalu dibawa, yang miskin diinjak-injak, diperas, ditindas, bahkan dibunuh hak-haknya. Betul hadirin? Dalam polemik tersebut muncullah konsep Islam dengan prinsip keseimbangan dalam mendistribusikan harta. Agar harta tidak hanya bergulir bagi orang-orang kaya, tapi juga mengalir pada kaum du'afa. Hadirin, prinsip ini dapat dilaksanakan seperti dengan menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut. Khul min amwalihim sadaqatan wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu memuat dan mendoakan mereka dan menjadikan mereka benar bertakwa kepada Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Hadirin sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita pahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah. Terdapat di dalamnya sistem mudharabah dan sistem murabahah. Saya akhiri dengan ucapan wallahu yahdi ila daris salam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dewan Hakim yang terhormat, kita langsung saja menginjak pada peserta nomor tampil 021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tabe Dewan Hakim Tausiah yang kami hormati, para panitia Pekan Tilawah Quran, para peserta serta hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memperbanyak pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ialah Allah satu-satunya zat yang sepantasnya kita puji. Dan tentunya tak lupa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini hadirin sekalian tidak cukup melalui lisan kita, tetapi harus dibarengi dengan keyakinan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus meyakini bahwa di dalam diri Rasulullah telah terdapat suri tauladan yang baik, dan ialah yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah dengan judul Mencetak Generasi Terbaik dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan tidak cukup dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Keimanan ini harus dibarengi dengan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Keimanan ini kita harus barengi dengan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini akan adanya malaikat-malaikat Allah, dan kemudian dibarengi dengan meyakini akan adanya kitab-kitab Allah. Kitab ini hadirin sekalian bukan hanya Al-Quran. Kita wajib meyakini akan adanya Injil yang merupakan kitabullah. Tetapi sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah mujizat yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi, la nabiyya ba'da. Inilah utusan terakhir yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Maka mari jamaah sekalian, untuk mencetak generasi umat masa kini, mari kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mampu meneladani Rasulullah hadirin sekalian? Mari kita simak di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quranul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain dikatakan jamaah sekalian, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang-orang terdahulu, tetapi juga umat saat ini dan yang akan datang hingga datangnya yaumul akhir.
Maka kiat untuk kemudian mencetak generasi terbaik masa kini jamaah sekalian adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, hadirin sekalian, untuk mencetak generasi terbaik masa kini, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allaman. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka untuk menjadi generasi terbaik, haruslah kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan kemudian kita mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Bayangkan jamaah sekalian, jikalau melalui wasilah LPP Radio Republik Indonesia, Al-Quran ini kemudian disiarkan ke berbagai pelosok negeri ini, semua umat muslim kemudian berlomba-lomba dan bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, maka insya Allah akan tercipta negara yang tentram, damai dan aman. Akan tercipta generasi pemimpin masa depan, masa kini yang unggul, yang terbaik, yang kemudian mampu memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Maka sebagai kesimpulan hadirin sekalian, mari kita sama-sama mencetak generasi terbaik masa kini dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan kemudian kita mempelajari Al-Quran dan kemudian kita mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka insya Allah akan tercipta kedamaian di dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan teruntuk Indonesia, tanah air kita tercinta. Mari kita tutup tausiah ini dengan sama-sama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Dewan Hakim yang terhormat dan para peserta tausiah. Kini kita lihat bersama nomor penampilan dari peserta 023. Silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Wa qala aidan, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama dan tak usah lama-lama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak limpahan, begitu banyak hidayah. Sesungguhnya kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatnya Allah, sesungguhnya kita tidak bisa menghitungnya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi kita, Nabi teladan kita, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan katalinya minaz zulumati ilan nur aw ila siratil mustaqim. Rahimani wa rahimakumullah. Dewan juri yang saya hormati, saya akan membawakan ceramah yang berjudul keutamaan salat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai umat Islam, tentunya kita perlu mengetahui bahwa salat yang diwajibkan sehari semalam 17 rakaat. Maka kita sebagai umat Islam jangan kita meninggalkannya walau satu salat.
Jika kita meninggalkan salat, kita harus. Jika kita meninggalkan salat, kita disebut kafir. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan salat. Karena salat adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Salat adalah tiang agama. Jika kita meninggalkan salat, kita akan meruntuhkan agama. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma salaqakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Kamu dahulu di dalam dunia tidak melaksanakan salat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita meninggalkan salat, kita harus terjerumus masuk ke dalam neraka sakar. Kita harus mengetahui hadirin sekalian, juru sekalian yang saya hormati. Salat adalah amalan yang paling utama di akhirat kelak. Amalan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah salat. Kita harus salat karena salat adalah tiang agama. Bukan puasa kita yang menyebabkan kita masuk ke surga Allah. Bukan sedekah kita, bukan silaturahmi kita. Bukan segala-galanya, tapi salat adalah yang paling pertama hisab pada hari kiamat. Jika salat kita baik, maka semua amalan kita juga baik. As-salatu imanuddin. Salat adalah tiang agama. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah merupakan keji dan mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang adalah bulan Ramadan. Kita adalah bulan suci Ramadan. Kita harus menyempatkan bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan salat sunnah pada bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala di luar suci Ramadan yang salat wajib dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Dan kita melaksanakan salat wajib pada bulan Ramadan, kita akan mendapatkan 70 derajat pada bulan suci Ramadan. Masya Allah, Allah telah melipat gandakan kita pahala kita yang telah banyak. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Banyak di luar sana tidak melaksanakan salat. Banyak di luar sana anak-anak yang motor, anak-anak yang narkoba, tidak melaksanakan salat, tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan apa yang telah kerjakan di dunia akhirat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam jangan meninggalkan salat karena salat adalah tiang agama. Salat adalah amalan yang paling pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Jika kita salat baik, maka amalan semua akan baik. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup sekian ceramah saya yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Summa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mumpung ini bulan suci Ramadan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian nomor peserta 23. Selanjutnya kami undang peserta tausiah nomor 25. Peserta tausiah lewat Zoom, apakah ada bergabung dengan kita pada siang hari ini? Dengan nomor peserta tampil 25. Nomor tampil 25 sekali lagi kami panggil. Apakah sudah bergabung? Baik, Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati dan para peserta Lomba Tausiah PTQ RRI tahun 2021. Dari sekian peserta yang mengikuti tausiah ini, ada beberapa peserta yang mungkin kami dapat memanggilnya lagi. Siapa tahu masih
bisa bergabung 01 dengan nomor tampil wanita tadi 04. Daiyah nomor 04 mungkin sudah dapat bergabung. Satu saja. Selanjutnya yang masih tersisa untuk dai. Silakan. Lanjut. 01. 01 mungkin sudah dapat bergabung, sehingga kita tetap memberikan kesempatan memberikan tauziah pada lomba PTQ RRI Makassar tahun 2021. 01 satu kali. 01 tidak ada jawaban, yang berarti dia tidak masuk bergabung dalam sum ini. 04 begitupun kami panggil 04 juga tidak ada ya. 011 Hah? Oh iya, tadi 11 kosong juga kan? 11. 11 juga tidak ada. 17 Iya. 25, 17, 11, 17 dan 25 tidak ada. habis kuota aja ke saya. Ya, begitulah tantangan yang kita hadapi Ustadz pada Pekan Tilawatil Quran tahun 2021 ini. Kita tetap menyemarakkan Ramadan dengan PTQ meski dengan kemampuan terbatas, namun alhamdulillah dari beberapa peserta berhasil, dan semoga saja penilaian dari Dewan Hakim dapat memunculkan nama juara pada lomba tausiah pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati dan para peserta lomba tausiah pada siang hari ini, sambil menunggu keputusan dari Dewan Hakim untuk Dewan Juri untuk juara pada lomba tausiah PTQ RRI, kami informasikan akan dilanjutkan dengan lomba tahfiz Quran pada pukul Masih ada peserta? Masih ada. Jadi ini kan pertandingannya Korwil. Korwil. Di antara Korwil itu ada Kendari dan Palu. Palu sudah terselenggara dan pemenangnya itu dipertandingkan lagi di Korwil untuk mewakili Korwil 4. Iya. Jadi Palu dan Kendari dikirim untuk dinilai, disandingkan dengan peserta Makassar. Nanti pemenangnya yang mewakili. Iya. Ini sudah bergabung? Bukan bergabung, dia lewat YouTube. Jadi tinggal di play. Tinggal di play. Jadi juaranya Palu dan Kendari ini. Ya. Digabungkan ke Makassar, iya. Yang juaranya sana. Pertandingan di Korwil. Sudah siap? Putar nih. Hah? Berarti diputar di situ tuh Pak Yudi? Iya. Belum. Ada Kendari di sini namanya, gitu. sini keterangannya Kendari Mami. Keterangan Mami. Iya, Kendari. Nilai di sini. Iya. Nilai saya kasih di sini karena tidak ada. Kalau bisa tidak ada kolom nilai, tidak ada nomor tampil. Iya betul, salah memang. Salah format. Iya betul, salah format. Jadi kalau Kendari kasih keterangan Kendari pasti. Kasih Kendari. Iya, kalau Palu nilainya kan dia di sini. Nilainya. Oke, sini dari. Kan putra putri ada tuh, putra putrinya dua kan dua keterangan ini Kendari dengan Palu saja. Iya. Nilainya kan di sini. Iya, tapi harus dikasih kode putri atau putranya, siapa tahu putrinya masuk atau putranya tidak masuk. Iya, ada belangkonya masing-masing. Oh iya, cocok. Masih ada putri situ. Ada.
Ini apa ini? Palu. Oh ya, Palu. Peserta Palu. Ini baju. Amanu qu anfusakum wa ahlikum amanu qu anfusakum hijarah 'alaiha malaikatun amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha
amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Secara implisit, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Subdatut Tafasir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa intisari dari ayat tersebut adalah menjaga istri agar menjadi soleha, yang pandai menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, menjaga harta suaminya. Tapi tak kalah penting nilainya adalah ia pandai menjaga, membina, serta mendidik anak-anaknya. Saudaraku, faktanya saat ini dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta, sehingga kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda, kaum tua, tak peduli pria atau wanita, tak mengenal miskin ataupun kaya. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dipandang sebagai paramount of importance, prioritas pertama dan utama. Dulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, identik dengan budaya ketimuran. Tetapi sekarang, para politikus dipenuhi dengan sandiwara dan pencitraan. Pelacuran hampir dihalalkan. Ulama yang gemar keduniaan, para pelajar yang sering melakukan tawuran, para pedagang yang senang melakukan penipuan, bahkan lembaga hukum yang hampir tidak lagi mendapatkan peran karena kepentingan pribadi dan golongan yang terlalu dikedepankan. Belum lagi ramainya tayangan televisi dan media-media lainnya yang merusak akidah dan akhlak umat Islam, dikeroyok oleh syaitan-syaitan dengan aneka bentuk. Kenyataannya, dalam konteks kekinian, kita sedang terjajah sejak dalam pikiran, tertindas secara kejiwaan. Hadirin, sebuah solusi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi hisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran." Ajarkanlah 3 hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai nabinya, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Proses-proses tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkara untuk mengedukasi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual anak. Sehingga kita menaruh harapan besar, harapan spektakuler akan lahirnya Golden Generation, generasi emas, harapan masa depan bangsa. Semoga kita semua senantiasa menjadi insan beriman, jujur dalam perkataan, lembut dalam perbuatan, pandai menjaga kehormatan, berguna di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual Pekan Tilawatil Quran Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata yang patut mengawali sebuah uraian sebelum kita mempersembahkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula selawat beriringan dengan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Indonesia tengah melaksanakan pembangunan nasional atau nation building. Pembangunan bangsa ini mustahil maju kalau cuma sekedar melakukan perombakan terhadap institusional tanpa melakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka dalam menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia masih ditangani oleh manusia yang salah kaprah dan kurang iman, mustahil menemukan kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan di mana salah pengelolaan atau mismanagement, dan hal ini menggambarkan betapa hancurnya nilai-nilai integritas pengabdian ataupun akidah Islam yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, terutama pada pemuda perjuangan penerus bangsa. Berkenaan dengan hal tersebut, sesungguhnya ajaran Islam telah menjelaskan secara idealitas melalui Al-Quran, kitab suci Allah, terkait dengan integritas pengabdian ataupun akidah Islam. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan uraian tentang aktualisasi nilai-nilai akidah Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang diawali oleh firman Allah, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdikan diri mereka kepadaku. Hadirin sekalian, Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, mengatakan ada beberapa hal yang mutlak menjadi perenungan, penghayatan sekaligus pengamalan bagi setiap hamba guna untuk menjaga dan menjunjung tinggi integritas pengabdian terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, muahadah. Setiap hamba telah terikat kontrak atau perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dalam kandungan ibunya. Selanjutnya, muraqabah. Setiap hamba harus selalu yakin bahwa ia selalu diawasi oleh Allah, yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Maksudnya, setiap hamba
harus selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir, muhasabah atau evaluasi diri sendiri patut selalu dilakukan oleh setiap hamba, sebab hal ini merupakan hal yang amat urgen lagi penting bagi setiap individu manusia, karena setiap individu manusia mudah atau gampang menilai keburukan orang lain, akan tetapi sulit atau susah untuk menilai keburukan yang ada pada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati niat baik kita, membimbing kita dengan cahaya petunjuknya, kasih dan sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.